Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Perceraian Nindi Ayunda dan Askara Parasadi Harsono berbuntut panjang. Ikrar talak belum bisa dibacakan karena Askara ngotot mengajukan kasasi. Mengaku masih mencintai Nindi hingga bersikeras ogah bercerai, tapi Askara justru membela seteru hukum Nindi, yaitu Lia, mantan ART mereka. Namun Nindi boleh merasa bangga lantaran perjuangannya dalam memenjarakan Lia dibela oleh LSM anti kekerasan terhadap anak. Tapi selain didakwa melakukan kekerasan terhadap putrinya, Lia juga berani menyebarkan rekaman suara Nindi yang tengah menjelek-jelekan Ola Ramlan. Gara-gara rekaman suara itu, persahabatan Nindi dan Ola auto putus. Tapi bagaimana tanggapan Nindi saat ucapannya dalam rekaman suara itu menjadi kenyataan? Benarkah Nindi merasa tak menjelek-jelekan Ola karena terbukti rumah tangga Ola dengan Aufar Hutapea tengah berada di tubir perceraian? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas ujian hidup yang harus dijalani oleh dua mantan sahabat, Nindi Ayunda dan Ola Ramlan. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Memasuki bulan Ramadan, kesabaran Nindi Ayunda semakin diuji. Saat menjalankan ibadah puasa, ia harus menghadapi seteru hukumnya di pengadilan, yaitu Lian Karyati, mantan ART-nya. Sebagai pelapor sekaligus saksi, Nindi memang tak harus hadir setiap sidang digelar. Tapi, mau tidak mau, ia harus mengawal jalannya persidangan. Terlebih Askara Parasadi Harsono, mantan suaminya, rela pasang badan membela Lia. Padahal anak yang mendapatkan kekerasan dari Lia adalah putrinya sendiri. Bersama kuasa hukum Lia, Askara berusaha meyakinkan majelis hakim agar meringankan hukuman Lia yang dituntut 7 bulan penjara oleh JPU. Bagi Askara, perbuatan Lia terhadap putrinya tidak layak dimeja hijaukan karena kasus itu dianggap sudah selesai jauh sebelum Nindi membuat laporan. Sudah dengar? Keterangan tadi yang disampaikan oleh saksi betul semua, apa ada yang salah menurut saudara? Benar semua ya? Ya alhamdulillah baik-baik aja. Ya bagaimana lagi kan memang sudah itu jalannya ya. Saya pernah ketemu sama istri saya di Fairmont. Mungkin ada oknum yang nggak suka sama saya ataupun gimana, udah. Mantan suaminya kan Nindi sempat jadi saksi juga gitu kan di sidang tersebut gitu kan. Itu nggak tahu saya Tante ya. Nggak ngikutin ya Tan? Iya nggak ngikutin. Jadi dianggap clear ya Mas? Ya udah dong, gitu. Karena kalau misalnya nggak dianggap clear, kenapa harus dipermasalahkan sekarang? Kalau memang nggak clear, kenapa nggak dari awal aja dipermasalahkan gitu? Aska ini menjadi saksi fakta dalam kasus Lia itu tidak memihak. Dia memberitakan atau menjelaskan fakta yang sebenarnya. Selain sudah damai, anak korban itu tidak mengalami sesuatu, lecet juga tidak, bekerja aktivitas seperti biasa. Seandainya pun dia diam, itu menurut orang tuanya itu karena memang korban ini pendiam. Dalam pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan pihak Lia pada Kamis lalu, majelis hakim diharapkan tersentuh melihat kondisi Lia yang tengah hamil 8 bulan. ART berusia 24 tahun itu berharap dirinya bisa melakukan cek kandungan dan melahirkan di luar penjara. Dengan bantuan Askara dan tim kuasa hukumnya, tentu saja Lia mengharapkan kebebasan. Tapi jika majelis hakim memvonisnya 7 bulan penjara, maka Lia yang ditahan sejak Januari lalu harus menjalani sisa tahanan di rutan Pondok Bambu. Walhasil, ia harus menjalani persalinan di balik tembok derita. Uraian perbuatan kekerasan yang disampaikan oleh jaksa penuntut menggambarkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban anak bernama Afifa Dinara Parasadi Harsono. Sampai sidang kemarin pun tidak pernah bisa diperlihatkan bukti CCTV. Jadi sidang ini tanpa alat bukti.
Kalau sidang tanpa barang bukti, apa hakim akan memutus vonis yang begini, membenarkan proses hukum yang tanpa alat bukti yang seperti ini? Jadi ada terdakwa yang nyuruh makan, ada terdakwa yang mencubit supaya tidur anak, atau kalau kau nggak mau tidur, saya tinggal pulang. Apakah ini menjadi persoalan pidana? Ya saya nggak paham. Bukannya tak simpati pada penderitaan Lia, Nindi hanya ingin keadilan tetap ditegakkan. Ia beruntung upayanya memberikan efek jera kepada pelaku yang menganiaya putrinya didukung penuh oleh kelompok perempuan anti kekerasan anak atau KPAKA. Dalam aksi demo yang digelar Rabu lalu di depan gedung Kejaksaan RI, KPAKA dan K2H atau Kelompok Keluarga Harmonis mendesak Presiden Joko Widodo agar mencopot jaksa yang memberikan hukuman ringan kepada pelaku kekerasan terhadap anak seperti Lia. Kami menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Lia, mantan asisten rumah tangga Nindi Ayunda ini, melanggar beberapa pasal. Tuntutannya sangat rendah, hanya 7 bulan. Maka itu kami kemarin mengadakan aksi demo ke Kejaksaan Agung supaya Kejaksaan Agung itu meninjau kembali kasus ini dan tuntutannya jangan serendah itu. Demonya nanggung kalau cuma sejam 2 jam, harusnya berhari-hari. Harusnya kemarin, hari ini, besok lusa terus. Kalau demo cuma sehari, cuma setengah jam, wah itu bukan demo, namanya jalan-jalan itu. Jika tuntutan kami dari komunitas keluarga harmonis ini tidak dikabulkan, jelas kita akan turun lagi ke jalan. Perseteruan Nindi versus Lia adalah buntut dari gugatan cerai Nindi terhadap Askara. Ya, sejak Nindi menggugat cerai Askara yang saat itu masih mendekam di tahanan akibat kasus narkoba dan senpi ilegal yang menjeratnya, Askara dituding mengerahkan sejumlah ART-nya untuk melawan dan memata-matai Nindi. Nindi yang merasa terancam dan terganggu privasinya sempat dituding menyekap Lia dan mantan sopirnya. Meski sempat dilaporkan ke Komnas HAM atas dugaan merampas kemerdekaan orang lain, kasus penyekapan itu tak berlanjut ke meja hijau. Berbeda dengan kasus KDRT yang dilaporkan Nindi terhadap Askara, terus bergulir hingga Askara divonis bersalah dan dihukum 2 bulan atas perbuatannya. Kasus KDRT itulah yang membuat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Nindi pada 19 Mei 2021. Askara yang mengaku masih mencintai Nindi lantas auto mengajukan banding. Ya kalau misalnya dibilang saya masih cinta, masih lah. Saya udah 10 tahun menikah. Kenapa saya banding, kenapa saya kasasi? Karena pas saat saya digugat, saya itu di penjara. Saya sebagai laki-laki, saya punya harga diri. Oke, saya bilang banding. Pas saat putusan banding keluar, saya masih di penjara, gitu. Langsung kasasi, gitu. Saya mau, ya udah, lu datang ke saya, kita ngomong baik. Kamu cerai, saya ceraikan, gitu. Gitu. Saya nggak mau dong. Saya sudah 10 tahun, dia sama istri saya, tiba-tiba saya melepas dia cuma begitu aja dan pakai pengacara, gitu. Ya saya nggak mau. Perceraian Nindi dan Askara yang dilimpahkan ke Mahkamah Agung mengingatkan publik pada perceraian Ahmad Dhani dan Maya Estianti yang juga sampai tingkat kasasi. Bedanya, Maya tak dibombardir oleh isu poliandri seperti yang dilakukan oleh pihak Askara terhadap Nindi. Hanya karena anak Nindi keceplosan bicara soal hubungan ibundanya dengan Dito Mahendra, pihak Askara seolah menuding Nindi telah melakukan pernikahan siri sebelum resmi cerai dari Askara. Pacar baru ya? Nanti tanya ke Nindi aja, Mas. Itu tanya Nindi yang tahu. Kita sih pasti dia happy kok sekarang. Iya. Tapi melihatnya mereka berdua nih seperti apa, Tan? Alhamdulillah baik kok. Ya bagaimana kan Nindi udah single ya, maksudnya nggak ada hubungan apa-apa lagi sama suaminya kan. Ya udah, apa yang pernah dikenalin ke tante nggak, Tan? Belum apa? Oh, kalau ke mama udah. Karena kan ini berhubungan baik. Kalau sesuatu yang baik kan kita support, Mas. Gitu. Iya. Kedepannya ada rencana mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius atau gimana? Udah ada omongan belum ke arah sana?
Nanti kita tanya Nindi ya. Pokoknya kalau hubungannya baik, semoga dijabah sama Allah gitu ya. Mudah-mudahan dilancar, diberi kemudahan oleh Allah gitu. Anaknya kan si mama kan udah ini gitu kan, ada itu di video. Tapi kita tidak melihat secara langsung. Jadi itu isunya begitu. Kepastiannya gimana, tanya Nindi aja. Di dalam salinan putusan dan di akte cerai itu dijelaskan sejak tanggal 4 Maret baru dinyatakan bercerai. Sejak 4 Maret 2022 Nindi dan Askara resmi bercerai. Jadi sebelum itu mereka belum bercerai. Masih suami istri. Oh, udah dong. Tapi udah move on sekarang. Oh, udah dong. Harus move on dong. Ada pendamping baru kan? Ada aja. Oke. Ada. Dari saya cerai sampai sekarang pun saya nggak tahu istri saya itu tinggal di mana. Saya nggak bilang mantan istri karena saya masih suami status, karena kasih masih kasasi. Saya menghargai. Saya sampai sekarang saya nggak tahu dia tinggal di mana. Tak mau meladeni isu miring yang dihembuskan pihak Askara, Nindi memilih fokus pada karirnya sebagai YouTuber tanpa mengabaikan perannya sebagai ibu. Ia getol merilis konten baru seperti konten memasak dan shopping ala Nindi. Guys, welcome back to Nindi Masak. Hari ini aku mau masak tahu crispy cabai garam. Menjalani hari-hari seperti biasa aja, ngurusin anak gitu. Terus ada beberapa pekerjaan yang mungkin kan sekarang ini tidak harus selalu di depan TV. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Sampai ketemu lagi di Nindi Masak berikutnya. Bye-bye. Lalu benarkah, meski sudah tak mendapatkan jatah bulanan dari suami, Nindi masih bisa belanja belasan juta dalam sekali shopping? Gimana nih ntar mau bayar? Stres mau bayarnya. Deg-degan, takut. Persiapan menjelang Ramadan apa Bu? Bulan puasa. Ini kan Bu? tadi rencananya mau bulan puasa nih, berarti belanja dulu deh. Tapi kan kalau kayak gini-gini nggak mungkin bulan puasa masih ada kan? Pasti kan udah habis. Ini bil pertama 5 juta, 5,3, terus 4, berapa lagi? 5,3, terus 4, berapa tadi yang kedua? Lupa. 4,8 sama 3,5. Makasih. Pekan depan, Nindi masih harap-harap cemas pada sidang putusan Lia. Ia berharap Lia dihukum maksimal. Sudah bukan rahasia lagi, kegeraman Nindi terhadap Lia sulit diredam lantaran mantan ART-nya itu berani menyebarkan rekaman percakapan dirinya dengan ibundanya saat tengah membicarakan kejelekan Ola Ramlan. Ola kan pacaran sama polisi. Ola udah lama pacaran sama polisi. Mana siapa yang biayain hidupnya Mama? Capek aja. Astagfirullahaladzim, kacau. Nah, itulah Mama sama tahu tuh. Sempat membantah pernyataan Nindi dalam rekaman suara itu, nyatanya sekarang rumah tangga Ola dan Aufar Hutapea berada di tubir perceraian. Benarkah Ola menjalin kasih dengan perwira polisi untuk membalas perselingkuhan Aufar?